Sekarang ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai minimum fx, y sama dengan 12x tambah 9y yang memenuhi x tambah y lebih dari atau sama dengan 7, 4x tambah 3y lebih dari atau sama dengan 24, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Ini pertidaksamaan yang pertama, kemudian ini pertidaksamaan yang kedua, di sini pertidaksamaan yang ketiga, dan ini adalah pertidaksamaan yang keempat. Ingat, langkah yang pertama kita harus gambarkan dulu grafiknya. Oke, untuk menggambarkan grafik, ingat harus selalu tentukan dulu titik potongnya ya. Kita gambarkan dulu tabelnya. Tabel yang pertama untuk X tambah Y sama dengan 7. Di sini ada nilai X, nilai Y, dan pasangan titik X, Y. Oke, kita selalu ingat ya, harus buat tabel dulu agar mempermudah siapakah titik-titik potongnya. Nah, di sini pertama kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X artinya nilai Y-nya itu 0. Maka ini diisi Y-nya 0. Nilai X-nya adalah dari X tambah Y sama dengan 7. X yang dicari ditambah nilai Y-nya 0 sama dengan 7. X tambah 0, X sama dengan 7. Sehingga X ini diisi dengan 7. Pasangan titik X, Y, X-nya 7, Y-nya 0. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Oke, titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya yang bernilai 0, X-nya 0, berapa nilai Y-nya? Cari dari sini, X tambah Y sama dengan 7, X-nya bernilai 0, ditambah Y sama dengan 7. 0 tambah Y, Y sama dengan 7. Maka ini 7 ya. Pasangan titiknya X, Y, X-nya 0, Y-nya adalah 7. Yang pertama sudah, sekarang yang kedua kita juga tentukan titik potongnya. Yang kedua itu untuk 4X tambah 3Y, hati-hati di sini menjadi persamaan sama dengan 24. Di sini ada X, ada Y, kemudian X, Y. Nah, jangan lupa juga kalian harus selalu menggunakan penggaris ya, agar gambar kalian nanti rapi. Oke, kemudian di sini kita juga tentukan titik potong yang pertama terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X, maka nanti nilai Y sama dengan 0. Di sini nilai Y-nya sama dengan 0, cari X-nya dari sini. 4X tambah 3Y sama dengan 24. 4X, X-nya yang dicari ya, ditambah 3 kali Y-nya 0 sama dengan 24. 4X ditambah 0 sama dengan 24. 4X tambah 0 nilainya 4X sama dengan 24. Maka nilai X sama dengan 24, 4-nya pindah ruas menjadi pembagian, 24 dibagi 4 hasilnya 6. Maka di tabel ini X-nya bernilai 6. X, Y artinya 6,0. Sekarang yang satunya titik potong terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, maka X yang bernilai 0. Di sini X-nya yang bernilai 0, siapakah nilai Y-nya? Caranya sama. 4X tambah 3Y sama dengan 24. 4 kali X-nya bernilai 0 ditambah
3Y sama dengan 24. 4 kali 0, 0 ditambah 3Y sama dengan 24. 3Y sama dengan 24, maka nilai Y sama dengan 24. 3-nya pindah ruas menjadi pembagian. 24 dibagi 3. Nilainya adalah 8. Maka yang sini Y-nya kita ganti dengan 8. Pasangan titiknya X, Y 0,8. Jika sudah menentukan titik-titik potongnya, sekarang kita gambarkan ke sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada sumbu Y, kemudian sebelah sini ada sumbu X, dan ini 0. Titik-titiknya ada 7, 6, 8. Kita buat kelipatan 2 ya. Lipatan 2 sini 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Sumbu Y-nya juga sama, kita buat kelipatan 2. Sini 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Oke. Sekarang kita letakkan titik-titiknya. Titik yang pertama itu adalah titik 7,0. X-nya yang 7, Y-nya 0. Di sini ada 6, 8. Kita kira-kira di sini ada 7 ya. Maka 7,0, X-nya 7, Y-nya 0. Ini adalah titiknya, titik 7,0. Pasangannya dengan 0,7, X-nya yang 0, Y-nya yang 7. Misal 7 di antara 6, 8 ada di sini, maka ini adalah titik 0,7. Jangan sampai salah meletakkan titik ya. Kemudian dari dua titik ini kita tarik garis, dan garis ini adalah garis untuk persamaan X tambah Y sama dengan 7. Jadi ini mau ditulis boleh, tidak ditulis juga tidak masalah. Ditulis begini agar nanti kita mudah melihatnya. Mana sih garis untuk X tambah Y sama dengan 7? Gitu ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan meletakkan titik potong 6,0. X-nya yang 6, Y-nya yang 0, maka ini X-nya 6, Y-nya 0. Ini adalah titik dari 6,0. Nah, ini adalah titik 6,0 pasangannya dengan 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. Disinilah adalah titik 0,8. Kedua titik ini pun kita tarik sebuah garis. Nah, yang berwarna hijau ini garis punyanya 4X tambah 3Y sama dengan 24. Jika sudah meletakkan semua titik potong, sekarang kita tentukan daerah yang diarsir. Selalu ingat bahwa yang diarsir itu daerah yang salah, dan DP itu nanti daerah yang bersih. Oke, kita tentukan daerah arsirannya satu persatu. Yang pertama, X tambah Y lebih dari atau sama dengan 7. Untuk menentukan daerah yang diarsir, kita ambil titik yang paling mudah. Titik yang paling mudah untuk diambil adalah titik 0,0. Maka di sini ambil 0,0. Artinya X-nya ini diganti 0, Y-nya ini juga diganti dengan 0. Di sini menjadi 0 tambah 0 lebih dari atau sama dengan 7. 0 tambah 0, 0 lebih dari atau sama dengan 7. Pernyataannya benar atau salah? Ini adalah suatu pernyataan yang salah ya. Harusnya 0 itu kurang dari 7. Diambil 0,0 ini bernilai salah. Yang diarsir yang salah. Garis ini yang berwarna biru ini, yang berwarna biru diambil 0,0 salah, dan yang diarsir juga yang salah. Maka
Dari garis berwarna biru ini kita arsir ke bawah ke arah 0,0 karena ketika diambil 0,0 pernyataannya itu pernyataan yang salah. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua ini ada 4x ditambah 3y lebih dari atau sama dengan 24. Ambil juga titik yang paling mudah diambil, yaitu titik 0,0. Di sini ambil 0,0, kemudian substitusi x-nya ini diganti 0, y-nya juga diganti dengan 0. 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari atau sama dengan 24. 4 kali 0, 0 ditambah 0 lebih dari atau sama dengan 24. Maka sini 0 lebih dari atau sama dengan 24. Pernyataannya benar atau salah? Ini adalah suatu pernyataan yang salah, karena harusnya 0 itu kurang dari 24. Ambil 0,0, pernyataannya salah. Untuk yang kedua ini, yang kedua maka kita perhatikan garis yang berwarna hijau. Garis yang berwarna hijau ini ketika diambil 0,0 pernyataannya salah. Yang diarsir juga yang salah, maka garis berwarna hijau kita arsir ke bawah juga ke arah 0,0 karena diambil 0,0 pernyataannya salah. Oke, yang kedua sudah. Sekarang yang ketiga. X lebih dari atau sama dengan 0. Nilai X ada dua kemungkinan, bisa ke kanan dan juga bisa ke kiri. Nah, X lebih dari atau sama dengan 0 artinya X yang positif. X yang positif itu arahnya ke kanan. Kalau ke arahnya ke kanan kan menyesuaikan ini ya, maka ini pernyataannya yang benar. Jika ke kanan pernyataan benar, maka ke kiri pernyataan yang salah. Dan yang diarsir adalah yang salah. Maka untuk ini kita arsir daerah yang ke kiri, karena kiri adalah daerah yang salah. Oke, sekarang satu lagi. Untuk Y lebih dari atau sama dengan 0, di sumbu Y kemungkinan nilainya bisa ke atas dan bisa juga ke bawah. Kalau Y lebih dari atau sama dengan 0, artinya ini adalah nilai-nilai yang positif. Nilai yang positif itu arahnya ke atas. Jadi ke atas ini adalah suatu pernyataan yang benar untuk nilai yang positif. Dan yang diarsir yang salah. Atas benar, bawah salah, maka yang diarsir adalah yang salah, yaitu ke arah bawah. Oke, jadi yang ke bawah ini kita arsir. Kalau sudah semuanya kita tentukan arsirannya, selanjutnya tentukan DP. DP adalah daerah yang bersih. Daerah yang bersih adalah daerah yang ini ya. Nah, ini adalah daerah yang bersih atau DP. Setelah kita menentukan grafiknya, maka yang kedua adalah menentukan titik-titik pojok daerah penyelesaian. Untuk menentukan titik-titik pojok, lihat daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu kan ini ya. Ini terus ke menceng ke sini, terus lurus ke sini ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Tentukan titik-titik pojoknya ada siapa saja. Yang pertama pojoknya ada di sini. Ini adalah titik A. Titik A, lihat titik A ini Y-nya di berapa? Y-nya ini kan tadi di 8 ya. Maka titik A ini bunyinya adalah ini. 0,8. Oke, kita buat tabelnya dulu. Tabel titik-titik pojok. Di sini kolom pertama ada titik pojok, kemudian di kolom kedua itu untuk fungsinya f, x, y sama dengan 12x tambah
9Y. Oke, titik pojok yang pertama tadi kita peroleh adalah A 0,8. Kemudian titik yang kedua sini ke sini ya, ada titik ini kita sebut sebagai titik B. Titik B ini sumbu X-nya angkanya 7, maka titiknya adalah 7,0. Maka titik B-nya adalah 7,0. Nah, perhatikan daerah penyelesaian ini, kemudian ini ya. Ini ada suatu titik perpotongan di sini. Ini kita sebut sebagai titik C. Titik C ini kita peroleh dari eliminasi dan substitusi dari kedua persamaan garis ini, yaitu dari X tambah Y sama dengan 7 dan 4X tambah 3Y sama dengan 24. Oke, jadi ada satu titik lagi selain A dan B, ada titik C. Ini belum tahu siapa namanya ya. Kita peroleh dari sini. Titik C diperoleh dari eliminasi dan substitusi kedua persamaan. Persamaan itu adalah persamaan X tambah Y sama dengan 7 dan 4X tambah 3Y sama dengan 24. Dari sini tentukan nilai X dan Y-nya. Yang pertama ada X tambah Y sama dengan 7, kemudian sini ada 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Nah, kita akan menghilangkan salah satu variabel. Mau X dulu, Y dulu boleh. Tapi perhatikan, di sini koefisiennya X 1, di sini 4. Yang sebelah sini koefisien Y-nya 1, koefisiennya 3. Kan belum ada koefisien yang sama, maka harus kita samakan dulu. Misal, di sini eliminasi, saya akan menghilangkan nilai Y-nya. Kalau akan menghilangkan nilai Y, maka koefisien Y-nya harus sama. Di sini koefisien Y-nya itu 1, di sini 3. Kita samakan, koefisiennya menjadi 3. Maka ini 1, biar nilainya 3 harus dikalikan dengan 3. Yang sebelah sini nilainya 3, biar dia tetap bernilai 3, maka ini harus kita kalikan dengan 1. Jadi di sini fungsi mengalihkan persamaan dengan suatu bilangan itu agar nanti koefisiennya sama, gitu ya. Masing-masing ini kita kalikan dengan 3. X kali 3 nilainya adalah 3X ditambah 1Y atau Y kali 3 nilainya adalah 3Y sama dengan 7 kali 3 hasilnya 21. Kemudian semuanya ini kalikan dengan 1, 4X kali 1 nilainya 4X, ditambah 3Y kali 1 nilainya 3Y sama dengan 24 kali 1 nilainya adalah 24. Nah, di sini koefisien Y-nya sudah sama ya. Maka untuk menghilangkan Y ini, keduanya kita kurangi. 3X dikurangi 4X, 3 dikurangi 4, nilainya adalah negatif 1, hati-hati variabelnya X ya. Ditambah 3Y dikurangi 3Y, hasilnya 0, sama dengan 21 dikurangi 24, hasilnya adalah negatif 3. Kemudian ini negatif 1X sama dengan negatif 3. Mau mencari nilai X, maka negatif 3, negatif 1 pindah ruas menjadi pembagian ya. Dibagi negatif 1. Negatif 3 dibagi negatif 1, nilainya adalah 3. Ketika sudah menemukan nilai X-nya ini sama dengan 3, maka sekarang kita tentukan nilai Y-nya. Nilai Y bebas, kalian boleh substitusi ini ke sini, boleh ini ke sini. Kalau saya mau substitusi X-nya ke persamaan X tambah Y sama dengan 7. X tambah Y sama dengan 7, X-nya kita isi dengan yang sudah ada,
yaitu X-nya 3 ditambah nilai Y yang mau dicari sama dengan 7. Maka untuk mencari nilai Y sama dengan 7, positif 3 pindah ruas menjadi negatif 3. Maka nilai Y sama dengan 7 dikurangi 3, hasilnya adalah 4. Sehingga diperoleh Y-nya 4. Titik C itu adalah titik X, Y. Jadi titik ingat selalu X, Y. X yang di depan, Y yang di belakang. Sehingga nilai C adalah X-nya 3, Y-nya 4. Kemudian ini letakkan di sini. C adalah titik 3,4. Setelah sudah menentukan titik pojok, langkah yang ketiga adalah substitusi titik-titik pojoknya. Kita substitusi ke sini. Untuk yang pertama, 0,8, maka X-nya yang 0 dan Y-nya itu yang 8. Substitusi ke sini, 12 kali X-nya diganti 0, ditambah 9 kali Y-nya diganti dengan 8 sama dengan 12 kali 0, 0 ditambah 9 kali 8 hasilnya 72. 0 tambah 72 hasilnya 72. Kemudian titik B 7,0 artinya X-nya yang 7, Y-nya yang 0. Substitusi juga ke Fx, Y. Sini 12 kali X-nya diganti 7 ditambah 9 kali Y-nya diganti dengan 0 sama dengan 12 kali 7 nilainya 84 ditambah 9 kali 0, 0. 84 tambah 0 hasilnya adalah 84. Kemudian titik C yang terakhir, 3 ini sebagai X dan 4 sebagai nilainya Y. Substitusi ke sini 12 kali X-nya 3 ditambah 9 kali Y-nya adalah 4 sama dengan 12 kali 3, 36 ditambah 9 kali 4, 36 sama dengan 36 tambah 36 hasilnya 72. Nah, jika sudah semua titik disubstitusikan, maka lihat kembali ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah nilai minimum. Ingat, nilai saya tulis di sini ya, nilai minimum itu diambil dari nilai terkecil. Kalau nilai maksimum itu diambil dari nilai terbesar. Nah, yang ditanya ini adalah nilai minimum, maka kita ambil nilai terkecil. Dari ketiga nilai ini, nilai yang paling terkecil adalah 72. Ada dua nilai, ini 72, sini juga 72. Nanti ditulis cukup satu saja, sehingga jadi nilai minimum adalah 72. Nah, beginilah cara menyelesaikan nilai optimum. Jadi, jika ada pertanyaan, tentukan nilai maksimum atau tentukan nilai minimum, itu artinya dia menentukan nilai optimum ya. Jika nilai minimum, ingat yang diambil nilai terkecil dan nilai maksimum adalah nilai terbesar. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.